Oke, kita lanjut ya ke uji kompetensi berikutnya. Dari nomor 1, kadar glukosa dalam pelarut asam asetat itu katanya 45%. Jika diketahui Kb asam asetat adalah 3,57, berarti kita bisa bilang di sini dikasih tahu adalah Kb-nya adalah 3,57. Nah, ini di sini B-nya ini bukan Kb ya, tapi yang biasa kita pakai adalah Kf ya. Jadi adalah konstanta titik bekunya ya, 3,57. Jadi Kf ya, bukan boiling. Freezing 3,57 derajat Celcius per molar. Nah, ingat ya, pelarut itu tiap pelarut beda-beda ya konstantanya. Kemudian titik beku asam asetat murni atau titik beku pelarut murni berarti TF0-nya adalah 16,6 derajat Celcius. So, nanti kalau kalian masukin TF0-nya jangan 0 lagi karena udah ganti ya 16,6. Kemudian dan massa molekul relatifnya MR glukosa itu adalah 180 gram per mol. Nah, kemudian ditanya tentukan titik bekunya, berarti TFL ya, atau TF aja juga boleh. Nah, TFL itu sama dengan TF0 dikurang delta TF. So, kita cari dulu dong delta TF-nya. Nah, delta TF-nya ini sama dengan G per MR dikali 1000 per P dikali dengan KF dikali dengan I. Nah, ternyata kan di sini kan katanya glukosa di dalam pelarut asam asetat ya. Berarti di sini katanya glukosa plus asam asetat. Oke, jangan di sini dah. Di sini dah. Katanya glukosa tambah asam asetat, katanya glukosanya itu 45%. Berarti kita bisa bilang bahwa ini 55% dong. Nah, di sini masanya kan nggak ada nih. So, kita anggap ada massa total nih. Nah, berarti bisa dibilang bahwa, kan ini massa ya. Berarti kalau massa, karena ini massa pelarut, ini adalah massa zat terlarut, maka pasti pelarut dan terlarut itu terpisah sebenarnya aslinya. Berarti kita bisa bilang ini adalah 45% dari gram, atau massa totalnya ya. Total atau G aja. Total gitu. Atau 0,45 G total. Kemudian kalau yang ini itu adalah 55% dari G total. Berarti 0,55 G total. Ya udah, terus dimasukinnya adalah delta TF sama dengan 0,45 G total. Nah, per MR-nya adalah 180 dikali dengan 1000 per 0,55 G total dikali KF-nya adalah 3,57 dikali 1. Karena glukosa itu termasuk non-elektrolit ya. Nah, berarti delta TF-nya itu sama dengan, oke, ini sama-sama nih, ini kita coret nih ya, G totalnya. Kemudian ini kita bagi sama-sama dikali 100 ya. Jadinya 45, ini 55. Kemudian ini sama-sama dibagi 4 ya. Jadi 1 ini 4, kemudian sama-sama dibagi 4 juga nih. Ya. Karena 180 bagi 45. Sorry, itu sama-sama dibagi 45 ya, kalau yang 45 sama 180. Nah, yang ini sama-sama dibagi 4. Jadinya 250. Ya udah tinggal hitung nih. 250 dibagi 55 itu bisa diperkecil ya sebenarnya harusnya. Terus dikali 3,57. Jawabannya adalah 16,22 ya. Jawabannya adalah 16,23 ya. Kita bulatkannya begitu. 16,23 derajat Celcius. Berarti kalau misalkan kita lanjutkan, berarti TFL-nya sama dengan
16,6 dikurang 16,23. Jadi karena jadi asam asetat tuh titik bekunya adalah 16,6. Tapi karena dimasukin glukosa jadi turun. Dampaknya tuh seperti itu ya. Jadi 16,6 dikurang 16,23 jawabannya adalah 0,37. 0,37 derajat Celcius. Jadi inilah titik beku larutan glukosa ya, larutan glukosa ya. Artinya ini glukosa di dalam asam asetat gitu. Oke, jadi jawabannya adalah 0,37. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 2. Sebanyak 25 gram senyawa elektrolit, non-elektrolit ya. Berarti G-nya adalah 25 gram. Kemudian dilarutkan ke dalam 700 gram asam asetat, berarti P-nya adalah 700 gram. Kemudian membeku pada suhu, berarti TBL-nya ya. Jadi ketika dimasukkan ke dalam asam asetat, titik bekunya berubah jadi 13,06 derajat Celcius. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena dikasih tahu bahwa TF ya, TFL ya, bukan TBL. TFL ya, titik beku larutan. Ini adalah TF0-nya adalah 16,6 derajat Celcius. Berarti kan turun nih ya, mengalami penurunan. Nah, ditanya terus juga dikasih tahu bahwa KF-nya itu adalah 3,57 derajat Celcius per molal. Nah, ditanya adalah MR-nya berapa, gitu ya. Ya udah, tinggal simpelnya. Ini didapat dari rumus yang delta TF sama dengan G per MR dikali 1000 per P dalam satuan gram dikali dengan KF dikali dengan I. Nah, ingat, delta TF-nya belum ada. Dapat dari TFL sama dengan TF0 dikurang delta TF. Berarti 13,06 sama dengan, nah, TF0 itu adalah 16,6 dikurang dengan delta TF. So, berarti delta TF-nya sama dengan 16,6 dikurang 13,06. Berarti delta TF-nya sama dengan 16,6 dikurang 13,06 ya. 13,06. Berarti terjadi penurunan sebesar 3,54 derajat Celcius. Ya udah, tinggal kita masukin ke sini. Berarti 3,54 sama dengan G-nya 25 per MR, atau per X ya kita bilang boleh, dikali dengan 1000 per 700 dikali 3,57 dikali 1. Ingat ya, karena non elektrolit ya. So, ini bisa kita coret, ini 7, ini 10. Kemudian ada lagi nggak? Ya udah, berarti di sini kita bisa bilang kan, ini kan per 1 ya. Jadinya 3,54 dikali X dikali 7. Karena kan kita mau menghilangkan X sama 7, makanya dikali dikali 7X. Berarti ini 25 kali 10 kali 3,57. Ya udah, berarti X-nya sama dengan 25 kali 10 kali 3,57 per 3,54 ya. 3,54 dikalikan dengan 7. Ya udah, tinggal hitung nih berapa. Ya, langsung ya, kalkulator aja ya. 250 dikali 3,57 ya. 3,57 dibagi dengan 3,54 kali 7. Nah, yang penting intinya udah tahu dulu ya caranya. Nah, ternyata jawabannya adalah sekitar 36. 36,02. Ya, 36,02. 36,02 gram per mol. Seperti itu. Atau bisa kita bilang bahwa sekitar 36 gram per mol. Karena biasanya massa molekul relatif itu biasanya bulat, atau kalau misalkan biasanya komanya koma 5. Contoh kayak Cl 35,5 kayak gitu. Atau mungkin berapapun itu, cuman jarang kalau 36,02. Nah, berarti kalau misalkan ini biasanya dibulatkan menjadi 36 ya. Jadi jawabannya untuk nomor 2 adalah 36 gram per mol.
gitu ya. Di sini kenapa kok bisa mungkin ditanyain MR? Karena di sini kita nggak tahu jenis senyawanya apa, gitu ya. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 3. Nomor 3, katanya suatu larutan gula MR-nya 342 gram per mol membeku pada suhu sekian. Oke, berarti di sini dikasih tahu bahwa TFL ya sama dengan min 0,93 derajat Celcius. KF-nya adalah pakai 1,86 ya. Nah, biasanya kalau udah biasa ngerjain nih KF air jangan lupa. Karena biasanya kadang gurunya ada yang iseng nih, nggak dikasih tahu gitu KF-nya. Jadi harus udah ingat nih kalau air 1,86. Kalau untuk KF ya, atau titik bekunya, konstanta titik beku. Tapi kalau konstanta titik didih itu 0,52. Oke, dikasih tahu masa jenis larutannya adalah 1,171. Nah, ini nih yang seperti saya bilang sebelumnya, harusnya kalau nggak salah nomor berapa ya di uji kompetensi berapa tuh di sebelumnya harusnya ada masa jenisnya dikasih tahu nih, gitu ya. Oke, ingat ya, ini masa jenis larutannya adalah masa jenis larutan berarti gula ditambah air. Oke, yang ditanya itu adalah kemolaran ya, molar atau konsentrasi. M-nya berapa sih? Oke, kita jawab. Maka rumus M itu sama dengan G per MR dikali 1000 per volume dalam satuan mililiter dikalikan dengan nggak ada ya, kan kemolaran doang ya. Ingat ya, kemolaran itu M besar. Kalau kemolaran M kecil. Nah, di mana kan kita nggak tahu nih, ya. Ingat di sini volumenya adalah volume larutan ya. Jadi nanti sedikit berbeda nih dengan yang ada di sini. Nah, makanya di sini gramnya kita nggak tahu nih berapa nih, gitu. Ya udah, berarti karena berhubung gramnya aja juga nggak tahu berapa, gitu ya. Alias persentase yang dipakai itu berapa? Karena kan pasti ketika dimasukkan ke dalam misalnya gula ditaruh ke dalam air tuh kan ada komposisinya nih. Misalkan gulanya sekian, airnya sekian. Kan ada perbandingannya gitu. Kayak ibaratkan kita masak kue lah. Atau yang masak kue kan biasanya bikin telur dengan terigu, perbandingannya berapa banding berapa gitu. Oke, berarti di sini kalau untuk mencari G per MR, berarti ada hubungannya dengan delta TF ya. G per MR dikali 1000 per P dikali dengan KF dikali dengan I. Oke. Di sini TF-nya juga belum, delta TF-nya juga belum ada. Nah, kenapa? Karena di sini dikasih taunya adalah TFL. Ya udah, masukin aja TFL itu sama dengan TF0 dikurang delta TF. Berarti ini min 0,93 sama dengan 0 dikurang delta TF. Jelas sekali ya bahwa delta TF-nya adalah 0,93 derajat Celcius. So, masukin ke sini, ya kan? 0,93. Oh, gramnya juga belum ada nih. Ya udah, kita tarik ke sini. Maka rho sama dengan massa per volume, ya. Ingat ya, karena di sini nggak dikasih tahu komposisinya berapa-berapa, jadi kita nggak bisa langsung nih mengatakan bahwa si larutan gula ini kalau nanti nih ya, kan kita ketemu nih 1,171 sama dengan M per V. Berarti masanya adalah 1,171 volume total. Oke. Setelah dicoba dimasukkan, kayaknya agak aneh ya. Berarti langkahnya tuh nggak seperti ini nih kerjanya. Oke, jadi kita rewind lagi. Ini kita ganti dengan yang namanya molalitas, ya. Nanti kita balik lagi ke definisinya, ya. Oke, berarti KF-nya adalah berapa? 1,86 dikalikan dengan 1. Berarti M-nya sama dengan 0,93 dibagi 1,86. Berarti M-nya berapa tuh?
0,93 dibagi 1,86. Oh, jawabannya ini 0,5 nih. 0,5 molal. Oke, 0,5 molal. Ingat, definisi dari kemolalan itu adalah adalah ketika kita masukkan, jadi jumlah mol yang terlarut dalam 1 kilogram air ya, atau zat pelarutnya. Zat pelarut. Ya udah, berarti kalau misalkan dari sini kan rumusnya sebenarnya M sama dengan N per P yang dalam satuan kilogram gitu ya. Jadi karena berhubung ini 1 kilogram, berarti ini 0,5 nih. Berarti ini 1, ini 0, berarti N-nya berapa? Ya udah, N-nya adalah 0,5 mol. Nah, kalau misalkan kita sampaikan ke sini, maka di sini molaritas sama dengan 0,5 dikalikan dengan, nah di sini berapa nih kira-kira, ya kan? Nah, ingat, ini kan di sini volume total ya. Nah, barulah di sini terjadi hubungan antara mereka berdua nih, massa per volume. Nah, di mana 1,71 per massanya itu yang nanti kita cari, per volumenya itulah belum ada. Massanya kan juga belum ada kan? Nah, terus gimana nih massanya? Ingat ya, di sini massanya massa larutan ya, bukan massa gulanya aja ataupun airnya aja. So, berarti kalau dari sini nih, kalau kita kaitkan lagi, berarti kan N sama dengan G per MR nih, ya kan? Artinya kan ini ceritanya ini adalah M-nya glukosa ya, gula ya. Nah, berarti kalau misalkan 0,5 sama dengan G per 342, maka G-nya adalah 0,5 kali 342. Berapa tuh G-nya? 0,52 kali 342, 171. Nah, 171 gram. Nah, berarti kalau kita bisa bilang ini adalah massa larutan itu sama dengan 171 gram ditambah 1000 gram, karena ditambah airnya 1000. Jadinya 1171 gram. Barulah kita masukkan ke sini. Masanya 1171 per volume. Maka volumenya adalah 1171 per 1,71. Nah, 1,171 ya. 1,171. Berarti volumenya ini kalau kita hitung, ini ingat ya dalam mililiter ya. 1171 dibagi dengan 1,171. Jawabannya adalah 1000. 1000 mililiter. Berarti lah baru kita masukkan 0,5 per 342 dikali 1000 per 1000. Berarti molaritasnya sama dengan berapa nih? Nah, tinggal 0,5 ya. Kok 0,5 sih? Berarti G-nya ini di sini 171 yang masukinnya ya, bukan 0,5 lagi. 171 per 342 ini adalah 0,5 molar. Seperti itu ya. Apakah ada cara lain? Bisa ya. Di mana? Di sini nih. Kalian langsung nyari G-nya bisa nih. Di sini. G-nya itu kalian bisa gunakan bahwa itu 1 kilogram. Seperti itu, boleh. Jadi itu massa pelarutnya ya. Jadi itu yang ini dari sini nih, atau kita bikin versi keduanya ya. Delta TF sama dengan G per MR dikali 1000 per P dikali KF dikali I. KF-nya kan delta TF-nya kan 0,93 dikali G per 342 dikali 1000 per, ingat dimasukkan ke dalam 1 kg air. Jadi di sini adalah standar semua ya. Jadi airnya dianggap standar nih 1000. Oke. Karena kan di sini kemolaran atau kemolaran itu terhadap sekian kilogram atau sekian liter zat pelarutnya. Cuman biasanya kalau yang kayak gini kasusnya lebih ke air masuknya ya.
Makanya kalau kalian perhatikan dari soal sebelumnya nih, dari soal pertama ya sampai soal sekarang pun yang yang paling banyak itu kalau dilarutkan ke dalam air seperti itu ya. Oke, 1,86 1,86 dikali 1. Jadinya ini ketemu nih, misalkan di otak-atik ya. Sehingga G-nya itu ketemu 171 gram ya. Nah, itu nanti kalian akan ketemu seperti ini nih. Atau kalau misalkan emang nggak percaya, nah tinggal coret seperti ini. Maka G-nya itu sama dengan 0,93 dikali 342 per 1,86. Ya, oke, kita cek dulu ya. 0,93 dikali 342 dibagi 1,86. Oh, ternyata benar nih, jawabannya 171 gram. Jadi 171 gramnya itu kalian boleh boleh caranya seperti ini ya, atau mau langsung seperti ini juga boleh, nggak apa-apa ya. Karena di sini berarti menganggap bahwa karena berhubung massa pelarutnya nggak ada, kita anggap dalam 1 kg zat pelarut gitu ya. Pelarutnya 1 kg lah atau 1000 gram. Nah, barulah kalau udah nanti baru masuk ke sini nih yang massa larutan ya. Nyari dulu massa larutan totalnya, barulah ke sini, barulah ke sini. Jadi ini kalau di compare ya, kalau di compare itu untuk mencari 171 gramnya doang ya. Jadi boleh pakai yang cara yang di sini yang dikotakin coklat ini ya. Seperti ini. Boleh juga yang orange ya. Saya kasih alternatifnya saja ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya.